Oke, selamat datang. Di sini saya Pirdo akan menjelaskan tentang tugas responsi basis data 2 saya. Ada beberapa halaman. Langsung aja ke halaman yang pertama, jabatan. Di sini langsung tambah JBN baru untuk pengecekan tes gajinya 1002, tambah selesai, edit lagi JBN 4 tetap. Jadi bos ya, bukan tes lagi dan dengan gaji tertinggi. Bisa hapus, oke, berhasil. Penjelasan jabatan ya, speed run. Oke, include untuk koneksi, if untuk pencarian parameter dan memasukkan variabelnya nanti, pemanggilan prosedur delete, pemanggilan tabel. Lalu sini ada tambah untuk ke add-nya, update untuk ke halaman update, dan sini ada tombol delete yang tetap di halaman view jabatan tapi ada tulisan apakah ini Anda ingin menghapuskan data gitu. Ketika kita menekan iya, maka dia akan menghapuskan data sesuai dengan ID-nya. Pada add parameter, location-nya view jabatan PHP. Setelah selesai kita memasukkan data dengan metode post, kurang lebih sama gini aja ya. Oke. Dengan di sini pemanggilannya insert jabatan. Ini pengecekan parameter, ada ID jabatan sampai gaji, dan selanjutnya update juga kurang lebih sama, ada include koneksinya. Untuk koneksi semuanya sama ya cuy, ini aja. Jadi nggak ada perbedaan di antara yang lain. Jadi sama semua. Kalau sini ada pemanggilan update jabatan, ID jabatan sampai gaji, view jabatan sama kurang lebih sama. Next, pegawai sedikit berbeda ya, lebih banyak sih pilih jabatan, kita manager di jadi king. Oke, selesai. Kita edit. Tadi kan manager ya, kita edit jadi kasir, otomatis ID-nya 2 kan, awalnya Dodi jadi Dodit, kurang lebih sama yang lain. Update, nah JBN 2 karena tadi kasir. Hapus, oke, berhasil. Perbedaannya dengan yang tadi, di sini menggunakan function, yang mana functionnya digunakan untuk mengakses semua jabatan. Langsung ke view ya untuk penjelasannya. Sini include pegawai, ifset, delete ya. Ifset untuk pengecekan parameter delete pegawainya, ID pegawai sesuai dengan ID pegawai ya untuk penghapusannya, untuk penghapusan prosedur ini. Lalu tambah untuk ke add, update untuk ke update, dan delete tetap di halaman view tapi ada pemberitahuan, dan ketika kita menekan tombol iya maka ID-nya yang kita pilih akan terhapus. Langsung ke add, dimana di sini ada functionnya. Functionnya tadi kita namain sebagai variabel jabatan. Pengecekan parameter sama ya. Sini ada insert jabatan untuk prosedurnya. Nah, perbedaannya di sini ada label. Pada bagian label ini kita akses menggunakan function tadi, di mana functionnya ini akan memanggil semua jabatan gitu. Kemudian di sini kita merubah dari ID jabatan jadi nama jabatan. Jadi yang terlihat bukan ID-nya tapi nama jabatannya. Tapi yang muncul ketika di tabel itu tetap ID-nya. Lalu sama update juga seperti itu ya. Require function pegawai PHP untuk memanggilnya, ada jabatan. Oke, edit call untuk prosedurnya update. Lalu selesai, kurang lebih sama. Next. Untuk nomor pegawai dan seterusnya kurang lebih saya akan mempercepat aja ya penjelasan tentang programnya karena sama aja. Karena yang cuman tadi yang menggunakan function. IDN pegawai, oke, berhasil. ID-nya kita ganti, PGW-nya kita PGW 1 dan nomornya kita kurangin. Nah, bisa ya, hapus. Oke, berhasil. Nomor pegawai, koneksi tetap sama, untuk view-nya sama aja, dan pengecekan parameter, pemanggilan delete-nya berdasarkan ID, nomor pegawai untuk tabelnya, button tambah untuk ke arah tambah, button tab update untuk ke arah update, lalu tombol delete untuk menghapus sesuai dengan ID-nya. Pada halaman add, include, pengecekan parameter, insert nomor pegawai ya untuk masukkan nomor pegawai baru. Di sini parameternya tadi dengan focus ya, ada ID nomor, ID pegawai, nomor telepon, dan ketika kita menekan tombol selesai itu dia akan langsung diarahkan ke halaman view lagi, dan update juga sama, cuma perbedaannya di pemanggilan prosedurnya. So next ya, berangkat langsung aja tanggal baru, PG6, Asarwi, bisa, PG6, jadi tatang gaming, bisa, tombol hapus berhasil ya. Langsung ke pelanggan. Pada halaman pelanggan ada include koneksi pelanggan, koneksinya sama, ini pemanggilan pengecekan parameter delete pelanggan dengan ID pelanggan, dan pemanggilan delete pelanggannya yang diarahkan melalui ID pelanggan. Lalu pemanggilan tabel, tombol tambah sudah diarahkan ke halaman tambah, tombol update sudah diarahkan ke halaman update, dan tombol delete tetap di halaman view tapi
akan dihapus berdasarkan ID yang dipilih gitu. Halaman add, mencari parameter, ada di pelanggan, masukkan ke variable-nya. Oke, setelah kita menekan tombol add, langsung diarahkan ke halaman view lagi. Koneksi juga sama. Ketika kita selesai masukkan semuanya dan menekan tombol update pelanggan, dia akan diarahkan ke halaman view pelanggan PHP. Next, transaksi total biaya. Di sini nanti akan ada pengetesan juga tentang triggernya, tapi ini kita tidak akan ke situ dulu. Yang keempat, tanggal sekarang, total biaya dan nolin. Perbedaannya antara nanti kita akan update di pelanggan sama tanggal pembelian. Kurang lebih sama TRS6 ya. TRS7, TRS7. ID pelanggan jadi ID pelanggan 3, jadi tanggal 5 dan juga tetap 0. Berhasil, hapus, oke. View transaksinya, transaksi. Yuk, include pemanggilan delete transaksi berdasarkan ID, pemanggilan tabel, style CSS-nya, button langsung arahin ke halaman add, button update langsung diarahkan ke halaman update, dan button delete tetap di halaman view tapi menghapus sesuai dengan ID-nya. Halaman add, di sini ada pemanggilan kali insert transaksi, dan seterusnya menggunakan method false lagi, dan ID transaksi sampai total biaya, dan ketika kita menekan tombol add langsung diarahkan ke halaman view transaksi. Update juga sama, cuman perbedaannya pada prosedurnya saja. Langsung next lagi kita ke halaman header transaksi. Pada halaman header transaksi seperti ini, kita menambahkan header baru, PGW1 dan TRC1. Selesai, bisa edit TRC8, PGW1, TRC1, berubah itu gitu. Ini PGW3, TRC2, bisa hapus, oke, berhasil. Kita transaksi, transaksi, view, dilihat tidak transaksi berdasarkan dengan ID-nya, pemanggilan tabel, tambah untuk add, update untuk update, delete tetap di halaman view tapi menghapus berdasarkan ID, lalu halaman tambah di sini pemanggilan yang menggunakan insert header transaksi ya, prosedur yang sebelumnya kita udah tambahin. Nah, sini oke, setelah kita menekan tombol add header akan diarahkan langsung ke view-nya lagi. Update juga sama, cuma perbedaan prosedur. Langsung next lagi kita ke spare part. Nah, pada halaman spare part di sini akan ada perbedaan sedikit nantinya. Sini ingat ya, disclaimer nih kita akan sambil mengecek triggernya juga. Ingat di sini stok untuk SPR satunya adalah 8. Nanti kalau kita edit di bagian tabel yang lain akan berubah. Ingat ya, di yang pertama SPR 7 kita baruin Aza, stoknya 10, jenisnya SFS, harganya 50.000. Berhasil tertambah editnya lagi SPR 7, namanya Aza lagi, stoknya jadi 15 dengan jenis baut dan harga yang lebih mahal yaitu 175. Berhasil, kita tekan tombol hapus. Oke. Ingat ya, triggernya tadi kita akan ngetesnya juga triggernya pada halaman transaksi dan juga di pembagian spare partnya nantinya. Di dalam transaksi di halaman spare part. Oke, sini ada view, ada dilihat ya, sesuai dengan ID-nya, pemanggilan, button untuk tambah, update untuk update, view, delete untuk view tetap tapi akan menghapus berdasarkan ID. Lalu ada add, mengecek parameter, masukkan ke dalam variable, pemanggilan insert spare part, lalu penekanan ketika kita menekan add, dia langsung diarahkan ke view-nya lagi. Lalu di sini kurang lebih sama, cuma perbedaan di prosedurnya doang untuk update-nya. Oke, lanjut langsung kita ke halaman berikutnya. Ya. Halaman berikutnya kita ke halaman pembelian spare part. Pada halaman pembelian spare part tadi kita juga beli SPR satunya tadi adalah 8 ya, tadi ingat ya, 8 ya stoknya tadi. Nah, kalau kita edit di bagian sini, kita langsung edit aja. Atau nanti dulu ya, kita penambahan dulu ya. PS6 langsung penambahan aja lah dulu ya, penambahan dulu PS6. Oh gini aja, langsung pengetesan trigger dan juga penambahannya. TRS 1 lagi, juga SPR 1 lagi. Tapi di sini kita akan beli lagi, jumlah belinya 1. Jadi kalau jumlah belinya 1. Jadi ketika kita menambahkan ini pada program transaksinya ya, di sini pada program spare partnya dia akan berkurang stoknya nih, berkurang awalnya 8 jadi ini, dan juga di transaksi juga di pada TRS 1 nya juga bertambah harganya gitu nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembelian spare part. Kita hapus saja, berhasil selesai di spare partnya. Kita akan melakukan penjelasan program include koneksi pembelian spare part. Di sini ada pengisian parameter, pemanggilan delete pembelian spare part, dan ID pembelian spare partnya. Nantinya kita untuk penghapusan dan pemanggilan tabel. Lalu sini tekan tombol button untuk penambahan, tekan update untuk update, dan juga tekan delete untuk menghapus berdasarkan ID pembagiannya. Lalu lanjut aja langsung ke halaman di add. Sini juga ada include connection, parameter, dan juga jenis location. Setelah kita masuk data dia akan langsung diarahkan ke halaman view. Lalu ada method yang tadi di atas ya, kurang lebih seperti itu. Dan jadi sini insert ya, karena dia add. Lalu untuk update perbedaannya cuma di sini, prosedurnya aja ya. Selebihnya kurang lebih sama. Oke, lanjut. Setelah kita mengecek trigger dan juga pembelian spare part, kita akan lanjut aja ke service. Dan juga triggernya semuanya bisa ya, yang lainnya juga bisa, cuma pengecekannya agak sedikit makan waktu aja gitu. View service, kurang lebih langsung kita tambahin service baru. Mungkin kita hapuskan ini dulu ya, enggak deh, SPR yang baru aja, SPR 7 ya. Service baru namanya ganti oli support mungkin untuk mengecekkan doang, menit dengan harga 50. Berhasil ya. Edit, kita bisa edit lagi SPR yang SPR 7. Olinya oli super kita tambahin air gitu untuk kemudian mungkin sejam 1 jam. Untuk
harga kita kasih sedikit mahal, bisa hapus dan berhasil. Untuk service juga berhasil. Ke view service, di sini ada delete lagi. Dan juga pemanggilan delete berdasarkan ID service-nya nantinya untuk penghapusannya. Kemudian si button untuk add-nya, update untuk button add-nya. Sudah akan di halaman update. Sini ada delete yang berdasarkan ID service-nya. Untuk halaman add, di sini perbedaannya mungkin di halaman insert-nya. Di sini insert service itu. Lalu di sini metode sebagai method post-nya. Seperti ini. Lalu di sini form metode-nya. Jadi setelah kita masukkan ini semua, dia akan sudah ke halaman view-nya lagi. Update juga sama, prosedurnya aja yang berbeda. Next, langsung aja kita ke halaman pembelian service ya. Pada halaman pembelian service di sini kita bisa menambahkan data baru. Setuju? Ada ID transaksi 1, PGW 1, dan juga SPR 1. Oke, bisa. Langsung ya. Kita tadi TRS 1 ya. Mungkin kita ubah jadi 2 deh ya, biar berbeda gitu, untuk menunjukkan bahwa update berhasil. PGW-nya 5 dan juga SPR juga tetap 1 service. Nah, itu 2 sih. Nah, berubah. Tombol hapus selesai, hapus ya. Dan setelah itu pembelian service view diganti button berdasarkan ID-nya, kemudian service ya, begininya tabel. Lalu di sini untuk view-nya ini, lalu di sini ada aksi yang dimana di sini delete untuk hapus berdasarkan ID pembeliannya, juga update juga sama, tapi diarahkan ke halaman update, kemudian dia tambah di sini untuk mengarahkan dia ke halaman add gitu. Pada halaman add di sini ada perbedaan, yaitu insert pembelian service doang, dan location view pembelian service ketika selesai melakukan penambahan gitu. Sama, oke ya. Update juga seperti itu, cuma prosedurnya doang yang berbeda. Ini sini prosedurnya update ya. Oke. Setelah semuanya selesai, ini kan udah selesai nih. Akhirnya selesai untuk tabel-tabel rootnya. Kita akan ke tabel selanjutnya, yaitu tabel untuk view-nya. Kurang lebih ini lebih simpel lagi gitu. Yaitu ban download. Di sini ada ID pembelian spare part, ID transaksi, tanggal pembelian, ID spare part, nama spare part, jumlah beli, dan seterusnya ya. Oke, nama ban download dan jumlah belinya seperti ini. Oke ya, dapat ya. Untuk mengakses semua ini gitu, maksud view ini, ada ban download untuk view-nya. Di sini juga stylenya juga sebenarnya sama aja gitu dengan yang lain. Dan di sini koneksinya gue akan satukan aja dengan program, yaitu SIM password dengan DB name-nya, bengkel mobil, langsung ke Eskon gitu. Untuk membuat koneksinya, untuk memeriksa koneksi, dan juga untuk mengeksekusi dan mengambil data dari view-nya tadi, yaitu ban download. Terus ini untuk memeriksa apakah data ditemukan gitu, if result number gitu lebih dari 1 gitu, maka dia akan menampilkan data ini gitu. Data gitu, di sini ada titelnya, ada link CSS-nya, ada head dan juga body untuk. Jadi kemudian di sini ada judul besarnya ban download, ada pembelian dan seterusnya sampai jumlah beli, dan selesai. Dia akan menampilkan view-nya gitu. Lalu kita ke view yang selanjutnya. Ada beberapa lagi. Daftar pegawai. Di sini view-nya juga ada ya. Ada terdiri dari 4. Langsung aja ke programnya untuk view-nya ya. Untuk style semuanya sama sebenarnya. Sama di sini ada bengkel mobil juga untuk memeriksa koneksi dan mengeksekusi mengambil data dari view-nya, lalu memeriksa datanya apakah ditemukan itu dan akan menampilkan ketika ditemukan dan ID pegawai sampai nomor telepon. Oke. Selanjutnya ke halaman detail transaksi. Di sini ada nama pelanggan, nama pegawai, jumlah spare part dan jumlah servis yang dilakukan ya cuy. Di sini Ana Suliangsi Kirana jumlah spare part yang jumlah spare partnya juga 1 dan jumlah servisnya 1 ya. Untuk tanggal pembelian di sini bulan 1 tanggal 1 2024. Oke, langsung ke penjelasan program. Di sini detail transaksi ya salah. Nah, detail transaksi sama aja sebenarnya. Cuman perbedaannya itu pemanggilan view-nya aja. Di sini pemanggilan view-nya itu detail transaksi, bukan daftar pegawai dan lain-lainnya, dan sama aja. Oke. Langsung yang terakhir ya, sisa 1 nih. Ini durasinya kayaknya udah lewat ini. Nah, nama pegawai sini ada Adrian Chandra, ada Bagas Fernando dengan jabatan montir dan juga pemasukan. Nah, di sini pemasukannya. Jadi pegawai yang paling sering untuk dilakukan servis, pemasukan pegawai servis itu paling sering yaitu 2 orang ini itu. Dan pemasukan ini cukup gede ya, 1.700.000 dan juga 700.000. Oke, untuk programnya sama aja ya. Sekali lagi sama aja. Soalnya sama ya, soalnya lebih banyak perulangannya aja sih. Jadi koneksi membuat koneksi, memeriksa koneksi, mengeksekusi query untuk mengambilnya dari view ya dengan pemasukan pegawai servis untuk view-nya tadi. Lalu ditampilkan nama pegawai, nama jabatannya juga pemasukan, dan kemudian jika tidak ada, maka tidak akan ada data ditemukan. Dan selesai, mungkin semuanya udah selesai untuk semua dari halaman yang telah saya buat. Di sini juga ada selamat datang dengan menampilkan gambar Godzilla Black Mask gitu. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai jumpa mungkin di presentasi selanjutnya.